Halo semuanya, ketemu lagi di channel Sugarmore. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oh ya, don't forget to share. Jadi hari ini kita mau ngebahas santai aja sih ngomong-ngomong tentang sugar glider. Nih, lihat. Mereka itu senang banget ngumpul ya. Jadi kalau bisa sih piara itu usahain jangan cuma satu. Karena basically dia itu binatang yang berkoloni. Jadi kalau sendirian dia bisa stres, bisa begitu. Nah kalau udah stres jadinya otomatis dia nggak sehat kan. Ya jadi usahain kasih temen deh kayak gitu. Tadi abis makan nih padahal. Karena ini kan pagi. Mungkin mereka tadi malam aktivitasnya banyak jadi abis. Jadi saya pikir kurang, saya kasih lagi. Pokoknya anytime dia bisa ada makanan gitu aja sih kalau saya. Oh ya, kalau memang punya sugar glidernya masih satu, is okay, nggak apa-apa. Yang penting sih kalau dia masih sendirian kayak gitu, kita harus sering main sama mereka ya. Itu perlu. Jadi mereka nggak merasa boring. Kayak orang juga kali ya mereka. Ya basically karena mereka kan suka berkumpul dan dia binatang yang nggak kayak panda gitu yang sukanya sendiri. Jadi harus sering main sama mereka, diperhatiin kayak gitu. Nah untuk kandang sebenarnya sih fleksibel sih, mau gede, mau besar, mau kecil, mau sedang, ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting sebenarnya intinya adalah dia nyaman, kebersihannya dijaga banget, dan untuk makanan dan semuanya itu dia harus diperhatiin betul gitu loh. Yang kecil sebenarnya lebih enak, kenapa? Karena nyucinya lebih simpel, lebih cepet, nggak banyak bidang yang harus kita bersihin kayak gitu. Ya cuma memang lebih nyaman untuk sugar glider, mungkin yang besar dia bisa lompat sana lompat sini gitu biar lebih free ya. Tapi ya nggak apa-apa. Dan kenapa kalau misalnya yang kandangnya saya itu tidak terlalu banyak sekat-sekat atau mainan gitu ya. Karena menurut saya tuh males juga sih kalau terlalu banyak pernak-pernik. Jadi kita harus cuci kan. Mereka itu nggak didiemin aja lama. Kalau sering dicuci jadinya nggak bau kan rumahnya. Dan buat mereka juga sehat gitu loh. Jadi kandang yang terlalu banyak sekat kayak gitu saya sih nggak suka ya. Karena di samping susah untuk ngambil mereka juga agak susah, terus untuk nyuci-nyucinya itu paling males banget sih. Sering ganti karena palingnya mainan-mainan kayak gitu sih pouch-pouch itu ya 2 hari sekali dia maksimal tuh udah harus ganti karena dia sometimes mereka juga bisa pup di situ kadang-kadang. Terus memang kan dia punya kelenjar bau ya, jadi memang ada bau-baunya gitu loh. Nah kalau yang cowok itu biasanya kelenjar baunya di kepala mereka, jadi seperti kayak rambutnya jarang gitu. Nah itu salah satu ciri khas yang laki-laki ya. Ya jadi baunya juga dipengaruhi oleh makanan. Jadi kalau makanan dia proteinnya tinggi, itu pengaruh juga dengan pupnya yang lebih bau begitu. Tapi kalau menurut saya sih kan dia pupnya kecil ya. Selama ini sih nggak terlalu yang bau pupnya, justru mungkin lebih ke badannya atau ya memang semuanya punya andil sih. Kayak pipisnya dia, pupnya dia gitu dan badannya dia. Makanya pokoknya intinya harus sering dicuci, sering diganti, serabut kayunya, barang-barangnya mereka, pouchnya itu harus sering dicuci. Nah untuk dia sendiri kan nyucinya susah tuh. Sugar glider kalau dimandiin dia memang agak-agak susah. Tapi ya memang memang seperti itu dia. Nggak ada yang kayak orang mandi diem aja atau anjing, kucing mungkin lebih bad ini ya, lebih anteng gitu. Sugar glider sih agak-agak susah tapi ya mau nggak mau harus dimandiin juga sometime gitu ya, nggak sering-sering banget kalau dikira, maksudnya dirasa perlu aja sih. Kalau kira-kira udah waktunya mandi nih udah agak kecium-cium bau kayak gimana ya dimandiin aja sih. Tapi yang pertama adalah kandangnya bersih, pouchnya bersih, dia badannya lebih nggak cepet bau juga kayak gitu sih. Karena sebenarnya sugar glider itu dikasih kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri, jadi dia bisa grooming gitu loh. Antar temen atau pokoknya kalau misalnya dia kotor badannya atau ada sisa apa bubur atau apa itu sebentar juga dia udah bersih gitu loh, mereka bisa bersihin sendiri gitu. Tapi tetap sih dimandiin itu perlu gitu loh. Nah
dimandiin itu adalah memang pekerjaan yang bikin kita malas, tahu nggak sih? Kenapa? Kan dia kukunya panjang tuh. Sebenarnya diguntingin dulu deh kalau mau mandi gitu ya. Jujur ya, mau guntingin kukunya mereka tuh agak-agak males. Kenapa? Kukunya kan ada 20 tuh, satu ekor. Nah, untuk satu aja tuh yang mereka mau digunting walaupun mukanya udah ditutup dengan trik-trik yang kayak saya baca, itu tetap aja susah. Karena dia bergerak-bergerak, itu kadang-kadang saya pernah dia sampai jadi berdarah gitu loh. Arahnya memang harus betul. Nah, saya udah ikutin itu juga. Tapi emang lebih susah gitu loh. Merekanya bisa kayak merasa nggak nyaman, dia bisa gigit kita walaupun mukanya udah ditutup gitu ya, pelan-pelan gitu. Pokoknya prosesnya tuh lama. Bisa sih bisa, tapi lama banget. Dan dia itu cepet banget panjangnya. Jadi aduh, kayaknya baru kemarin diguntingin deh, udah nggak susah payah gitu. Udah panjang lagi. Dan setelah diguntingin kukunya, sebenarnya kalau dia berjalan sama kita di kulit kita gitu ya, memang lebih nyaman kitanya. Tapi kelihatannya untuk mereka sendiri nggak nyaman. Kenapa? Saya lihat kalau dia lompat atau kemana, itu dia cakarnya kurang ngegigit gitu loh. Jadi kayaknya kasihan gitu ya. Dia suka jadi mau lompat ke sini terus agak jatuh. Karena cakarnya kurang tajam, kelihatannya sih kayak gitu. Ya plus minusnya kayak gitu deh. Jadi saya kalau misalnya mandiin dia, disiasatin aja pakai baju yang panjang, pakai sarung tangan seperti itu. Jadi mereka mau gigit, oh it's okay gitu loh. Kita udah nggak kegigit kan. Jadi udah aman. Karena dia kalau dikasih air panas pun, maksudnya air anget ya, biar dia nyaman. Mereka tetap kayak nggak suka kalau dimandiin. Karena memang dia basically bukan binatang yang bersahabat dengan air ya. Dia punya kemampuan untuk bisa membersihkan dirinya sendiri atau dengan teman-temannya itu. Oh ya, yang belum tahu mungkin yang baru-baru atau yang baru lihat kayak gitu ya. Ini tuh sebenarnya binatangnya dari mana sih gitu. Jadi dia itu kalau saya baca dia berasal dari New Guinea ada, terus di Papua ada, dan di Australia. Nah di 3 tempat itu. Jadi mungkin saudaranya kanguru kali ya. Karena kanguru kan punya kantong tuh di perutnya. Nah, dia juga punya kantong di perutnya. Dulu saya nggak rasanya wow banget gitu loh. Binatang sekecil gitu dia punya kantong di perutnya. Bener nggak sih gitu. Ternyata bener dan itu lucu banget. Lucu banget liatnya. Oh my god. Dan kenapa pilih sugar glider? Karena saya pikir dia kan pupnya kecil. Jadi nggak repot kayak anjing atau kucing yang memang lebih bau, dan space-nya kan mereka harus lebih besar juga kan. Oh ya, untuk makanan dia kan sekarang itu banyak banget ya, macam-macam jenisnya seperti itu. Kalau saya sih lebih suka kasih makan sebisanya kita ya, kasih yang natural gitu, maksudnya yang fresh. Kan ada namanya yang ada gula, mengandung gula, mungkin kayak marshmallow dia sebenarnya suka. Terus kayak yang buah yang dikeringkan kayak gitu. Kalau bisa sih ya kasihnya yang fresh. Itu better banget. Karena gimana pun yang alami itu kan lebih bagus ya. Dan itu sebenarnya dia makanannya juga kalau di tempat liar itu makanannya buah, sari buah. Dia suka manis juga, terus kadang-kadang getah gitu loh, getah untuk spesies tertentu ya. Jadi jangan dikasih makan makanan yang terlalu banyak campur-campuran yang aneh-aneh deh. Susu juga sebenarnya dikasih makan, dikasih dia suka gitu ya. Yang plain gitu loh, nggak ada rasa gitu ya. Dia suka, tapi kita juga jarang kasih. Sesekali sih oke, tapi jangan keseringan. Mungkin better madu sih daripada susu gitu loh. Dia juga suka kayak serangga kayak gitu-gitu ya. Nah, serangga dia suka, tapi jangan terlalu sering banget deh, karena dia juga ada fosfor itu loh. Itu juga gak bagus kalau dia terlalu banyak. Jadi emang harusnya sih seimbang gitu. Jadi hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa. Jangan monoton kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dia lebih variatif. Dan itu bagus buat perkembangan mereka kayak gitu. Yang saya baca juga penyebab kerontokan bulu mereka itu dikarenakan malnutrisi dan stres. Malnutrisi itu apa sih? Malnutrisi itu disebabkan pemberian makanan yang gak seimbang. Monoton, itu aja, kurang variatif. Jadi otomatis gizinya kan gak seimbang tuh.
Nah, itu pengaruh dengan bulunya mereka bisa rontok. Apalagi kalau kandangnya kotor. Itu kan bisa mengundang jamur atau tungau. Jadi harus dijaga banget kebersihan mereka untuk menghindari stres. Dan makanannya harus dijaga seperti itu. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Thank you. Bye.